Kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita jadi berkat, insya Allah berakhir bahagia. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Mari Ibu silakan yang mau bertanya kepada Mamah Dede perihal poligami. Ya, silakan Silakan Bu. berdiri. Ya, Ya. silakan. Mungkin ibunya ada kegalauan Apa? atau kegalauan tetangganya bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lebih keras lagi suaranya Ibu? Mohon maaf. Nama saya Subaidah dari Majelis Taklim Salsabilah Metlan Menteng. Ya. Ibu Jubaid, Galau nih mah. ada apa Ibu? Ya, gini mah, ketika seorang suami sudah berpoligami, terus meskipun tanpa seizin istri ya, misalnya ada harta. Bagaimana hukumnya harta ini dalam keluarga pernikahan ini sendiri? Itu aja mah. Suami nikah lagi Ya. tanpa izin suami dalam Islam Oh, izin istri. dan tanpa izin istri. Ya. Dalam Islam pernikahan tadi sah, Bu Jubaidah. Selama rukun nikah yang 5 ada, pengantin laki, pengantin perempuan, wali di pihak perempuan, ada saksi 2 orang yang adil, ijab kabul, selama rukun nikah yang 5, pernikahan sah. Ibu Jubaidah nanya, bagaimana harta? Hartanya. Harta siapa? Apakah istri ikut bekerja nyari duit apa tidak? Harta bersama Karena atau yang namanya harta ada 3 macam. 3 mah? Yang pertama harta suami. Bawaan suami sebelum adanya pernikahan. Pemberian orang khusus buat suami. Warisan dari keluarga suami. 3-tiganya harta milik suami. Titik. 2. Ada harta istri. Bawaan istri sebelum adanya pernikahan. Pemberian orang khusus buat istri. Warisan dari keluarga istri. 3-tiganya harta milik istri. Titik. Yang ketiga ada harta godoh gini. Harta yang diperoleh setelah adanya pernikahan. Yang saya khawatir kenapa suami menikah lagi ibu dibutin harta. Artinya ibu pengen mundur. Kalau perempuan yang mundur dia nggak dapet harta. Sayang Bu, jangan mundur Bu. Nyampingnya nyamping Bu, nyamping. Jagain Bu. Gitu Bu Jubaidah. Oh gitu Bu. Nah, Terima kasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Kecuali Ya, harta kecuali. yang milik kita tadi. Yang milik istri. ya. Silakan Ibu yang mau bertanya berikut. Baik, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katuh. Nama saya Ibu Dini dari Majelis Taklim Salsabila Perumahan Metlen, Mangga, Ibu Dini. Ujung Menteng. Galau nih mah. Ada apa Bu? Mohon maaf Ibu dulu pernikahannya dini ya Bu ya. Iya Pernikahan bukan. ini. Kalau bicara poligami kan berarti kan masalah hati. Iya betul. Insya Allah. Nah, terus kan kalau misalnya kita nggak bisa terima gitu ya istilahnya, hati mana sih yang mau berbagi gitu. Wih. Kalau misalnya kita pilih Mundur. udah deh pisah aja gitu. Kalau emangnya kamu mau milih sama ini, tapi aku emang nggak mau gitu kan. Ya. Kita ngajuin gitu ke pengadilan, itu gimana mah? Makasih mah. Kalau suami kita kata dia, gue mah kagak udah meninggal 22 tahun. Iya, Mas. Kalau suami Anda, ya, kalau suami Anda menikah lagi tanpa minta izin sama istrinya, hati istrinya terluka. Enak banget tuh lagi susah sama gue. Iya. Begitu jadi kaya sama dia. Kalau suami sudah berlaku adil, papan, pangan, waktu sesuai aturan agama. Istri pertama tidak menerima, dia mundur, dia berdosa. Karena bolehnya dia mundur dari pernikahan kalau suami melakukan kesalahan. Coba Anda lihat ketika suami habis menikahi istrinya, dia mengajarkan talik talak. Kalau saya menyakiti istri saya, dia tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau saya tidak memberikan apakah 3 bulan dia tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau saya KDRT dia tidak ridho, jatuh talak saya. Ini nggak terbukti. Ninggalin kagak, oh masih dikekepin kok. 2 hari di sini, 2 hari di sini. Ditinggal nggak? Nggak kan, Din? Oh enggak. Nggak kan? Nah, apakah dikasih? Bener nggak?
Papan adil, rumah punya nggak? Apa dengan laki-laki itu menikah dengan perempuan rumahnya diambil dikasih dia? Kagak kan, Din? Kagak, Mak. Agama. Apakah mobil yang diberikan kepada Anda begitu dia menikah dengan Diambil. perempuan diambil kasih sana? Kagak kan, Din? Kagak, Beli Mak. lagi buat di sono. Rumah ada, Wah, kaya lah. kendaraan ada, pakaian ada, makan kenyang, mau ngapain lagi? Tuh, Mbak Dini, Bu Dini. Jadi jangan sampai seorang laki-laki pun berpikir menikahi janda tapi membuat istrinya jadi janda. Itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Boleh. Makanya perempuan harus berbesar hati. Kasihan tuh dia nggak punya suami. Selama suami saya ini berlaku adil. Cuman punten, Din. Ya. Bagaimana berbesar hati? Saya ketemu orang, jangan disebut namanya. Dia habis ceramah, habis makan, mama diajak ke kamarnya. Luas tuh, namanya pejabat. Ya mama, ya Allah. Ini tempat saya belajar. Ada satu ruangan kamar, itu perpustakaan, buku. Di situ tempat saya ngaji. Seminggu 2 kali saya ngundang itu guru ngaji ke sini. Mama, saya bersyukur kepada Allah. Dia bilang, ini nyata. Bersyukur suami saya istrinya 3. 1 saya, 2 yang ketiga. Ya Allah, Bu, kok bersyukur? Saya tanya. Kata dia, saya berpikir rasional, mah. Lagi dulu saya belum menikah, nggak pernah belajar agama. Dengan suami saya sekarang menikah dengan perempuan kedua, perempuan ketiga. Di rumah saya 3 hari. Istri yang kedua 2 hari, istri yang ketiga 2 hari. Di rumah saya 3 hari. Saya berpikir, mah, alhamdulillah ya Allah, yang 4 hari saya bisa belajar agama. Saya bisa mengelola hati saya. Saya pun bisa banyak berzikir, bisa banyak menyerap ilmu dengan cara mendatangkan guru-guru ngaji ke tempat saya. Atau saya ngaji ke tempat yang lain. Maaf dalam tanda kutip, seandainya para perempuan menyadari tentang waktu yang Allah berikan kepada dia dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendekat sama Allah, nyari ilmunya Allah, untuk ibadah kepada Allah, saya yakin tidak ada sakit hati. Kalau soal sedih mah wajar, tapi tidak terus dirawat, apalagi semakin menderita batin sampai gantung diri. Kenapa? Sama dia dialihkan, dalam tanda kutip, dialihkan buat belajar ilmu agama dan ibadah yang sangat baik. Seandainya 50% aja perempuan berpikir begitu, tidak ada yang suaminya kawin lagi minta cerai. Jadi banyak waktu luang untuk beribadah ya, Mas, jadinya. Mas. Betul. Tidak harus ngurusin suami terus kan jadinya ya, Mas. Iya, yang tadinya masak tiap hari, cuman 3 hari. Bisa. Yang tadinya nyuciin baju seminggu, Bisa santai-santai 2 3 hari. Begitu jadi Gotong pola royong berpikir dalam dirobah. melayani suami ya, Maya. Dirobah pola berpikir. Dirobah. Gotong royong. Memang berbagi ngomong gampang, prakteknya susah. Susah. Silahkan kalau Anda mengalaminya. Saya hanya berikan saran, makanya saya juga bersyukur suami saya nggak bakal kawin lagi. Ya. Baik. Udah meninggal 22 tahun. Ibu Dini sudah jelas ya. Pernikahan dini jangan sampai ada perceraian dini juga ya, Bu. Masya Allah. Zara, bisa aja Zara. Loh iya dong. Jangan sampai kata Dalam bergaul sama rombongan itu tuh jadi pola berpikirnya lebih tua apa lebih dewasa. Lebih dewasa. Masya Allah. Bu, nanya lagi boleh setelah ini. Tapi kita intip dulu yang melewat. Tetap bersama kami di Rumah Mama Mama Dede.